Musim hujan selalu membawa dua hal sekaligus. Satu, kehidupan dan ujian. Di kebun anggur, setiap tetes air seperti doa untuk kesuburan. Daun-daun hijau kembali segar. Batang-batang anggur terlihat lebih hidup. Tapi bersamaan dengan itu, gerombolan kecil yang tidak diundang pun selalu hadir mengikuti cuaca dan musim yang tidak pernah diundang. Hama dan serangga yang menumpang pada kelembaban. Hujan bukan sekedar berkah atau gangguan, tapi keseimbangan. Di balik si kecil ini yang sedang pesta buah beri anggur sendirian, ada pelajaran tentang kesabaran dan ketekunan. Tugas kita hanya menjaga, bukan melawan sepenuhnya. Ini ada beberapa senjata serangga yang saya rekomendasikan. Ketiga pestisida ini saya gunakan bergantian. Kenapa? Ada 3 berbeda. Karena saya mencegah imunitas dari hama serangga yang terdapat di pohon anggur. Dengan menyemprotkan pestisida secara berbeda, daya tahan serangga tidak akan mengalami imunisasi. Ketiga pestisida ini cukup ampuh melawan hama serangga di pohon anggur. Pastikan dosisnya sesuai yang tertera pada botol. Ini adalah hama kutu putih yang suka bersembunyi di balik dedaunan. Kadang setelah hujan atau saat udara sangat lembab, di batang dan tangkai anggur muncul bulir-bulir kecil bening. Sekilas terlihat seperti telur serangga atau kristal gula. Tapi ternyata itu adalah getah alami tanaman, hasil dari proses alami yang disebut guttation. Saat tekanan air di akar meningkat, sebagian cairan terdorong keluar lewat pori-pori batang dan tangkai, lalu mengering jadi kristal kecil seperti ini. Fenomena ini justru tanda bahwa tanaman anggur sedang aktif dan sehat, bukan gejala hama. Jadi kalau kamu menemukannya di kebunmu, jangan panik. Kita sudah melakukan pemupukan sebanyak 3 kali, dan ini adalah pemupukan yang terakhir. Untuk pembuahan sebanyak 4 kali. 5 liter air dicampur MKP 1 sendok makan, KNO putih 1 sendok makan, karate plus boron setengah sendok makan.
Bila sudah tercampur rata, bisa langsung disiram pada tanaman. Kita sudah melakukannya setiap minggu 1 kali dalam 1 bulan. Batang-batang tersier ini sudah saya siapkan untuk persiapan pembuahan. Kenapa saya buat tingginya seperti ini? Di video sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Jadi, dalam satu batang pohon anggur ini, saya sudah lakukan diversifikasi. Artinya, dalam satu batang primer sekunder pohon anggur jenis Lorano ini, saya sudah lakukan sambung pucuk untuk jenis lain, yaitu jenis transfigurasi dan akademik. Karena saya ingin mempunyai jenis lain, tapi tidak ada lahan. Makanya, saya lakukan saja sambung pucuk. Dan ini sudah terlihat hasilnya. Sambung pucuknya sudah menghasilkan bunga dan buah. Sekarang kita lakukan saja pruningnya. Dan untuk jenis akademik yang ada brokolinya, kita biarkan saja dulu, tidak usah dibersihkan daunnya atau pucuknya, karena nanti akan mengganggu pembesaran buah, karena dia masih memerlukan sinar matahari yang banyak. Kita biarkan yang masih kecil tunasnya, dan kita biarkan yang jenisnya akademik dengan sedikit daun, tapi bawahnya sudah kita bersihkan semua. Sedangkan untuk jenis trans bisa kita potong pucuknya supaya nutrisi ini mengarah ke pembuahan dan sisanya bisa ngalir nutrisinya, membantu pemecahan pada bat-bat yang sudah kita persiapkan untuk pembuahan. 10 hari telah berlalu sejak batang-batang ini dipangkas. Hujan dan matahari bergantian datang, memberi kehidupan baru. Dan kini dari ranting yang dulu kosong, tunas-tunas kecil mulai bermunculan. Tanda bahwa setiap akhir selalu membawa awal yang baru. Alam tidak pernah terburu-buru, ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk tumbuh. Inilah fase penting dalam pertumbuhan anggur. Masa awal kehidupan baru ketika energi tanaman terfokus pada pertumbuhan cabang yang sehat dan kuat. Setiap bat-bat yang pecah membawa calon brokoli. Sudah tampak terlihat bakal brokolinya di tiap cabang. Daun-daun yang tumbuh juga kelihatan segar. Ini pertanda tanaman masih tumbuh dengan sehat.
Jadi begini teman-teman, karena pucuk-pucuk ini sudah pecah dan hampir semuanya menghasilkan bunga. Setiap pecah pasti menghasilkan bunga. Maka kita biarkan dulu bunga-bunga ini tumbuh besar. Kita perhatikan, setiap ujung selalu berkembang yang atas, yang bawahnya tuh tidak pecah. Semua juga akan pecah dari yang bagian atas dulu, sedangkan bawahnya tidak pecah. Maka kita besarkan nanti, yang atas-atas ini dulu kita buahkan, kita jadikan buah seperti itu. Setelah nanti buahnya sudah kita panen, kita bisa potong di sini, misalnya ya. Lalu kita pecahkan yang bawah-bawah berikut ini. Ini sebenarnya tidak mati, statusnya hanya tidur. Kalau kita potong di sini, maka tunas-tunas ini akan pecah keluar. Kecuali kalau kita mau pecahkan sekarang juga bisa, cuma tidak ada manfaatnya. Karena batang primernya ini besarnya baru hanya sebesar spidol kecil ya, bukan spidol besar. Maka nutrisi yang dibawa juga tidak terlalu banyak. Makanya kita selamatkan dulu yang atas, buahnya kita biarkan tumbuh buah dulu. Setelah itu berbuah dan bisa kita panen, baru yang bawahnya itu kita tumbuhkan tunasnya. Kita akan besarkan dulu buahnya seperti ini, baru kita tumbuhkan yang lain. Jadi manajemen seperti inilah yang kita perlukan supaya kita bisa menikmati buah ini tiap 2 bulan atau 3 bulan sekali, langsung bisa menikmati buah. Jangan sampai kita harus selalu menunggu panjang 4 bulan, 5 bulan kemudian baru menikmati buah. Ini memang penampakannya sih tidak menarik karena isinya cuma batang-batang. Tapi inilah tujuan kita menanam anggur, supaya kita bisa mendapatkan hasil buah, bukan mencari batang, tapi kita mencari buah. Dengan tumbuh bunga-bunga atau brokoli-brokoli seperti ini, inilah yang memang kita usahakan agar kita bisa menikmati buahnya. Bila ada saran dari Anda, silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya, agar bila Anda juga sama dengan saya, tidak punya lahan, tapi ingin punya pohon anggur. Dan hanya bisa punya satu pohon anggur, tapi ingin jenisnya bermacam-macam. Ini adalah contoh kebun kecil yang mewakili kebun tanaman anggur yang besar. Mari kita jadikan buah anggur sebagai tanaman dan buah penghias rumah, agar tetangga berdecak kagum dan senang melihat rumah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.